Wanita tadi yang tua renta tadi, dia masuk ke dalam kamar Sayyidatuna Aisyah, dia duduk depan kubur Rasulullah, dia menangis sampai dia mati saat itu juga, saudara-saudara. Wanita itu mati membawa kerinduan kepada Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah? Rasulullah wafat, beliau pergi hijrah selama 2 tahun, tidak terdengar suara indah Sayyidina Bilal ibn Rabah, sampai beliau dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, ya Bilal, la yatruk khalila khalila, wahai Bilal, kekasih tidak akan meninggalkan kekasihnya. Datang Bilal ke Madinah, menangis ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika setiap azan mengucapkan asyhadu anna Muhammad, belum sampai selesai Muhammad, beliau langsung pingsan, tidak kuat menanggung begitu berat kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tahakkuk, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dalam mana? Fil manam wa fil yaqظah. Berjumpa dengan Rasulullah baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan tidur. Karena dikatakan dalam hadis, ada 3 hadis. Perhatikan. Ini kita taklim, karena ini kan pengajian bulanan. Perhatikan. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqظah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, seakan-akan dia melihat aku dalam keadaan sadar. Itu pertama. Yang kedua, man ra'ani fil manam, siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, fasayarani fil yaqظah, maka nanti dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Yang terakhir, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku dalam keadaan sadar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, mendapatkan magam kewalian, berjumpa dengan Nabi Muhammad yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Itu beliau dapatkan di umur 10 tahun. Kita ini umur kita udah berapa puluh tahun. Sudahkah kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu intisari disampaikan Habib Quraisy. Kemudian intisari yang disampaikan oleh Habib Zain bin Smith, bahwasanya saudara-saudara, kita harus mempersiapkan, ya, kita harus mempersiapkan apa-apa untuk kita bawa di dalam kematian, yang persiapan itu untuk kehidupan setelah kematian. Sebab kenapa? Al-mautu haq, al-kubru haq, yaumul ba's haq, yaumul mahsyar haq, yaumul hisab haq, yaumul mizan haq, as-sirat haq, al-jannah wan nar haq. Mati itu benar adanya. Mati itu benar adanya. Kubur itu benar adanya. Hari kebangkitan itu benar adanya. Hari mahsyar itu benar adanya. Hari perhitungan itu benar adanya. Hari pertimbangan itu benar adanya. Jembatan Shiratal Mustaqim itu benar adanya. Surga dan neraka itu benar adanya. Nah, ketika itu benar adanya, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi itu semua, saudara-saudara? Sudahkah kita mempersiapkan itu? Dzikrul maut shadaqah. Dzikrul maut shadaqah. Dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Kalau hadisnya itu panjangnya, dzikrul anbiya ibadah, dzikrul sholihin kafarah, dzikrul maut shadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat kematian itu adalah shadaqah, sama seperti judul shadaqah. Dzikrul kubur, mengingat kubur, mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bekal-bekal untuk engkau bawa di dalam akhirat. Persiapkan bekal-bekal. Dunia tempat engkau menanam, akhirat tempat engkau memanen. Jikalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tuba liman bana gabrahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Maksudnya menyiapkan bekal-bekal untuk dia bawa ke dalam kubur, terus sampai kehidupan selanjutnya. Sebab al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu rumah pertama akhirat. Kalau dikubur orang selamat, kesananya dia bakal selamat. Makanya
Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan dzukira azab an-nar, dzukira azab yaumul mahsyar, dzukira kaza kaza kaza, diceritakan kepada beliau, dikisahkan kepada beliau azab neraka, beliau enggak menangis. Dikisahkan tentang azab padang mahsyar, beliau enggak menangis. Tapi ketika dikisahkan tentang kubur, beliau menangis. Nanya, wahai khalifah, ketika diceritakan azab neraka engkau tidak menangis, tapi ketika diceritakan azab kubur, kenapa engkau menangis? Apa jawab beliau? Al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu rumah pertama akhirat. Kalau orang dikubur selamat, maka di hari kebangkitan dia selamat, di padang mahsyar dia selamat, di hari pertimbangan dia selamat, di hari perhitungan dia selamat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim selamat, dan dia bakal masuk surga. Tapi kalau orang dikubur nggak selamat, dikubur disiksa, dikubur diazab, dikubur disiksa, diazab oleh Allah, maka di hari-hari selanjutnya, di rumah-rumah akhirat selanjutnya, rumah pertama akhirat adalah alam kubur, rumah kedua hari kebangkitan, rumah ketiga padang mahsyar, rumah keempat adalah hari pertimbangan, adalah hari-hari perhitungan yang mulia hisab. Kemudian rumah kelima selanjutnya adalah adalah hari pertimbangan, selanjutnya adalah as-sirat, selanjutnya entahkah surga, entahkah neraka. Maka persiapkan itu semua. Itu intisari yang saya dengar dari Kiai Lancip, Habib Quraish Syahab, dan dari Habib Zain. Adapun dari saya sedikit saja. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau kalian pulang dari sini nggak bawa ilmu. Makanya kenapa tadi saya suruh Ustaz Lancip, Habib Quraish, Habib Zain, biar kalian pulang itu bawa ilmu, saudara-saudara. Paham? Paham? Dan apa-apa yang beliau sampaikan, saya perjelas kepada kalian. Agar apa? Agar kalian pulang dari sini itu bawa ilmu, bawa ilmu. Sebab ilmu itu sangat penting. Dalam thariqah kami, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Tidak ada sesuatu yang seperti ilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? La yastawuna abada, tidak sama selama-lamanya, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Saudara-saudara, dengan ilmu kau bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kau bisa mengenal Rasulullah. Dengan ilmu engkau bisa mengenal bagaimana berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Dengan ilmu engkau bisa mengenal segala-galanya. Dengan ilmu engkau bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana jahat, mana buruk, mana jahat, mana baik, mana halal, mana haram, mana syubhat. Dengan itu kau bisa membedakan. Dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga yang pertama, yang paling penting adalah ilmu. Setelah engkau mendapatkan ilmu itu, baru yang kedua, amalkan ilmu tersebut. Sebab lais kam min syajarin laisa limusmirin. Berapa banyak pohon-pohon, tetapi pohon-pohon itu tidak berbuah, saudara-saudara. Ilmu butuh kepada amal, dan amal juga butuh kepada ilmu. Sebab kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak. Orang yang berilmu wajib mengamalkan ilmunya sambil dia beramal. Ilmu, amal, waro. Dia harus berhati-hati dalam urusan makanan. Jangan sampai masuk makanan-makanan syubhat, apalagi makanan-makanan haram. Waro di sini bukan hanya sekedar makanan, tapi ikhtiyat, berhati-hati, tawarru' anil futya, berhati-hati dalam berfatwa, berhati-hati dalam urusan apapun, dalam urusan makanan, dalam urusan segala macam, selalu berhati-hati. Kemudian khauf, dalam hatinya harus ada rasa takut kepada Allah. Banyak menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhlas. Amalmu tidak akan diterima kecuali engkau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan hancur kecuali Allah. Al-Imam Ibn Ruslan beliau menafsirkan ayat itu. Segala sesuatu, amal ibadah apapun yang diniatkan bukan karena Allah, maka pasti hancur, pasti binasa, dan tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pulang dari sini bawa ilmu. Yang ingin saya sampaikan, sebentar lagi kita akan masuk bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka itu menjadi sebab kita duduk di sini dalam acara tawakufan, penutupan sementara majelis-majelis. Itu biasanya sudah menjadi sudah menjadi adahnya kita. Udah menjadi kebiasaan kita kalau mau masuk bulan Ramadan, majelis-majelis taklim semuanya tawakuf, berhenti sementara. Agar apa? Agar kita lebih dalam bulan Ramadan lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul istiqamah, syahrul ibadah, syahrul salat, syahrul Quran. Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana di bulan Ramadan Allah memberikan rahmat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana Allah memberikan pengampunan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkan minan nar. Bulan yang 10 hari pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari kedua maghfirah, pengampunan dari Allah. 10 hari ketiga Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya. Oleh karenanya sebelum masuk bulan Ramadan, bersihkan engkau punya hati, tathirul qulub, bersihkan hati, tazkiyatun nafas, bersihkan kau punya jiwa, tazkiyatun nufus, jiwa-jiwamu bersihkan, hati-hatimu bersihkan. Engkau akan masuk bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih utama, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana ibadahmu di bulan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibadahmu di bulan itu akan Allah lipat gandakan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka sebelum memasuki bulan yang mulia tersebut yaitu Ramadan, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, masuk dalam keadaan suci, masuk dalam keadaan bersih. Hidupkan siangnya dengan ibadah, dengan baca Quran, dan dengan berpuasa, dengan baca Quran, dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan taklim, dengan membaca wirid. Malamnya pun begitu. Hidupkan, jangan dengan banyak tidur, tetapi hidupkan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bulan Ramadan mungkin kita merasa biasa-biasa saja, tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali Allah, ketika masuk bulan Ramadan mereka sangat bergembira, mereka sangat senang, mereka sangat bahagia. Dan ketika bulan Ramadan mau hilang, ketika bulan Ramadan mau lewat, kesedihan mereka begitu luar biasa ketika mereka akan ditinggal dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu nanti Ramadan tahun depan kita bisa sampai. Makanya kita selalu dianjurkan untuk membaca doa kalau udah masuk Rajab, Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulanmu ya Allah, di bulan Sya'ban, bulan kekasihmu Rasulullah, dan sampaikanlah kami sampai kepada bulan Ramadan. Bulan yang dimana ini keutamaan Ramadan hanya Allah berikan kepada kita, hanya Allah berikan kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, saudara-saudara, umat-umat terdahulu tidak ada pelipat gandaan amal, nggak ada pelipat gandaan amal. Umat terdahulu kalau mereka ibadah ya udah satu pahalanya. Tetapi kita umat Nabi Muhammad, apalagi di bulan Ramadan, engkau ibadah, satu ibadah mendapatkan 10 pahala. Engkau 10 ibadah mendapatkan 100 pahala. 100 ibadah mendapatkan 1000 pahala. Allah lipat gandakan amal-amal ibadahmu, baik bacaan Qur'anmu, amal sedekahmu, apapun yang engkau lakukan di bulan Ramadan, amal-amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sampaikan, masuk bulan Ramadan, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, pasang niat yang tulus, pasang niat yang baik. Hidupkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Sebab kenapa? Banyak orang sekarang ya, bulan Ramadan puasa, bukan nggak puasa. Mereka mah puasanya puasa. Makanya kata Rasulullah, berapa banyak orang-orang yang puasa yang mereka dapatkan cuma lapar dan haus, ju' wal atas. Kenapa? Karena mereka puasa
tetapi mereka tidak mempuasakan jawarehnya, mereka tidak mempuasakan anggota tubuhnya, baik zahir dan batinnya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Guru sudah bahas itu. Bagaimana menjaga mata. Jadi puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tetapi hakikat puasa engkau harus menahan jawareh, anggota tubuhmu, tahan kedua matamu. Untuk apa? Untuk melihat perkara-perkara yang haram. Tahan kedua matamu, puasakan kedua matamu, puasakan pandanganmu untuk melihat perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disukai oleh Rasulullah, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak disukai dan yang dimurkai oleh Allah. Bisukan, puasakan lidahmu, puasakan lidahmu, tahan lidahmu dari perkara-perkara yang haram, puasakan lidahmu dari fitnah, dari ghibah, dari namimah, puasakan telingamu dari mendengar ghibah, mendengar aib orang, puasakan tanganmu. Ini enggak puasa, tetap dia puasa, tetapi dalam berdagang, puasa masih tetap melebihkan timbangannya, saudara-saudara. Sehingga yang dia dapatkan dari puasa tidak ada apa-apa, lapar dan haus saja. Kenapa? Puasa, tapi dia tidak menahan hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari sombong, dari riya, dari hasud, dari ujub. Jadi intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi tahan jawarih, tahan seluruh anggota tubuhmu, baik zahir ataupun batin, yaitu hati, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Engkau puasa, ketika itu engkau lapar. Lapar adalah sunnah para nabi, lapar adalah sunnah para rasul, lapar adalah sunnah para aulia. Bahkan lapar yang bisa menundukkan hawa nafsu dan syahwat. Karena bulan Ramadan adalah bulan peperangan bagimu. Loh Beb, kok Ramadan bulan peperangan? Ya, Ramadan bulan peperangan. Terus perang lawan siapa Beb? Rasulullah ketika pulang dari perang, beliau berkata kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata Rasulullah, apa perang yang lebih besar ya? Kata sahabat, apa perang yang lebih besar ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Perang yang lebih besar yaitu berperang melawan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul muluka abida, was-sabra yusayyirul abida muluka. Perhatikan, sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang budak menjadi raja, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak syahwat bisa menjadikan raja jadi budak. Wa anna sabra was-sabra, sedangkan kesabaran yusayyirul abida muluka, bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusufa wa Zulaikha, tidak pernahkah kau melihat, tidak pernahkah kau mendengar kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Bagaimana Siti Zulaikha karena syahwatnya, hawa nafsunya kepada Nabi Allah Yusuf, sampai Siti Zulaikha dari istri seorang perdana menteri Mesir terus sampai jadi seorang pengemis yang buta karena syahwatnya kepada Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dijadikan budak, beliau sabar. Dimasukkan penjara, beliau sabar. Karena kesabaran beliau, awalnya budak menjadi raja. Zulaikha karena syahwatnya, awalnya raja menjadi budak. Ramadan, bulan engkau memerangi syahwat dan bulan engkau melatih kesabaran. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya yang menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah berbuat dosa. Makanya malaikat selalu beribadah. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Jawab, malaikat nggak punya nafsu. Kurang keras, malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu, tapi punya akal. Makanya malaikat itu nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah melanggar perintah Allah. Allah suruh sujud, dia sujud.
Allah suruh apapun mereka taat patuh. Kenapa? Nggak punya nafsu. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya itu binatang. Binatang itu lihat coba, ada kucing suka nyolong makanan, ya, dia tidak punya ada kambing makan rumput orang, dia nggak mau tahu itu karena tidak punya akal. Binatang tidak punya akal. Nah kita saudara-saudara, kita ini manusia, akal punya, nafsu juga punya. Jadi apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya apa? Nafsu. Apa? Nafsu. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya apa? Apa? Akal. Maka berarti bagi orang yang akalnya bisa menundukkan nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya memperbudak nafsunya, akalnya dilayak apa? Akalnya